Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Fernando, NPMG 1D018063. Nah, di sini pada video ini saya akan membahas eh, tentang personal etik dan profesional etik, kejujuran, mengelola prinsip dan membingkai masalah. Nah, saya langsung saja yang pertama yaitu personal etik dan profesional etik. Nah, personal etik ini merupakan sifat, sikap, tingkah laku, perilaku, atau norma dari seseorang yang dibawa dari lahir. Namun, itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dengan pengaruh dari lingkungan. Nah, personal etik ini juga merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, seperti menjaga kebersihan, kebersihan kamar, kebersihan lingkungan, kesehatan, keselamatan diri, dan lain halnya. Nah, selanjutnya yaitu professional etik. Nah, merupakan etika, tingkah laku, sikap, perilaku, norma seseorang saat menjadi seorang profesional engineering. Seperti sikap jujur, disiplin, amanah, bertanggung jawab saat diberi tugas oleh pimpinan, namun tidak terlepas dari kode etik yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, saat menjalankan profesional etik ini, para profesional engineeringnya harus mengesampingkan dari personal etik atau moral personal. Oke, selanjutnya yaitu kejujuran. Nah, kejujuran atau honesty ini sangat diperlukan oleh seseorang atau seorang profesional engineering. Baik itu profesional atau bukan, baik itu engineering atau bukan, namun untuk setiap masyarakat itu harus memiliki sikap dari kejujuran ini. Karena sekecil apapun kebohongan itu akan terungkap dan dampaknya sangat besar dan sangat buruk bagi eh, diri kita maupun masyarakat luas. Nah, untuk di professional engineering, saya akan memberi contoh yaitu saat teman baik kita, teman akrab kita, teman lama kita itu melakukan kesalahan saat bekerja di suatu perusahaan yang sama. Itu melakukan kesalahan saat bekerja. Namun karena dia itu teman kita, teman akrab kita, kita akan berbohong kalau kita tidak menggunakan prinsip kejujuran ini. Kita akan berbohong kepada pimpinan bahwa teman kita tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, jika kebohongan kita itu terbongkar, maka eh, perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar, di mana nama perusahaan tersebut bisa tercemar gara-gara perbuatan yang kita lakukan. Kita bisa juga dipecat karena perbuatan kita tersebut. Nah, jika kita menjunjung tinggi sikap kejujuran ini, maka kita akan mengatakan bahwa teman kita ini melakukan kesalahan kepada pimpinan kita. Dan mungkin teman kita tadi tidak akan dipecat, hanya diberi teguran saja agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan bekerja lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yaitu mengelola prinsip. Nah, di sini terdapat dua pendekatan yaitu utilitarian thinking dan respect for person. Nah, di mana utilitarian thinking adalah kebaikan atau keselamatan orang banyak harus menjadi perhatian utama. Sedangkan respect for person hampir sama namun lebih detail lagi kepada orang-orang uh, yang diutamakan. Nah, di sini saya akan beri contoh yang saya dapatkan dari materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Faisal Hadi. Nah, di mana contohnya saat ada perusahaan terpapar kadar benzena, nah di mana ada suatu organisasi yaitu OSHA atau Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Itu menggunakan pendekatan respect for person, di mana ia mengatakan bahwa kadar benzina tersebut harus seminimal mungkin
sehingga ia mengatakan hanya boleh 1 ppn saja. Sedangkan utilitarian thinking ini menggunakan maksud saya Mahkamah Agung Amerika menggunakan pendekatan utilitarian thinking di mana MA mengatakan bahwa 10 ppn itu masih boleh, masih aman. Nah, atas apa MA menggunakan pendekatan ini? Karena menurut MA, jika menggunakan 1 ppn, ketika ada perusahaan yang melanggar, maka pegawai pekerjanya atau masyarakat itu akan melapor bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan dan perusahaan itu bisa dituntut, bisa disanksi dan bisa ditutup. Nah, itu akan berdampak pada para pegawai pekerjanya. Mereka kehilangan pekerjaan. Namun menurut OSHA, eh, keselamatan pegawai itu lebih penting sehingga ia mengatakan hanya boleh 1 ppn saja. Nah, mungkin itu perbandingan dari utilitarian thinking dan respect for person. Yang selanjutnya itu membingkai masalah. Membingkai masalah ini merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan suatu masalah dengan fakta-fakta yang diperoleh dari masalah tersebut. Nah, di sini saya akan beri contoh saat suatu perusahaan zat kimia itu membuang limbah ke sungai. Nah, di situ kita akan memperoleh fakta-fakta. Yang pertama, apakah sungai tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari? Jika iya, maka perusahaan tersebut kita masukkan ke tempat yang bersalah. Yang kedua, apakah perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai tersebut? Ya, jika iya kita masukkan lagi ke tempat yang bersalah. Nah, yang ketiga, jika perusahaan tersebut tidak sengaja membuang limbah ke sungai karena pipa pembuangan tersebut bocor sehingga limbah masuk ke sungai. Nah, itu bisa kita masukkan ke tempat yang bersalah juga karena perusahaan tersebut lalai dalam melaksanakan cek rutin. Nah, seharusnya itu harus dilaksanakan secara rutin agar masalah ini tidak terjadi jika mereka tidak sengaja. Nah, jika kita mendapatkan perusahaan tersebut lebih banyak pada kolom bersalah, maka perusahaan tersebut bisa kita tuntut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.